panitia penyelenggara serta teman-temanku yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah yang dengan izin Allah kita dapat duduk bersimpuh di sini. Syukur alhamdulillah yang dengan izin Allah pula kita dapat menghadiri lomba pada hari ini walaupun hanya melalui virtual meeting. Namun kita berharap semoga Allah selalu memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang masih konsisten terhadap syariat Islam sampai dengan saat ini. Para rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, keadaan yang sehat, yang serta insya Allah anggota keluarga masih lengkap di saat banyak orang-orang yang Allah sudah izin lagi bisa berkumpul bersama anggota keluarganya pada momentum pergantian tahun baru ini. Hal ini dikarenakan oleh suatu hal yang sudah kita ketahui bahwasanya di berbagai dunia yang ada, di berbagai negara yang ada di dunia sedang dilanda oleh musibah besar, yaitu kemerdekaan, yaitu wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Para rekan sekalian, dalam ayat yang dibacakan di pembukaan tadi, yang pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya pada dalam satu tahun kalender Hijrah terdapat 12 bulan, di mana di dalamnya terdapat 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Pada bulan tersebut, Allah mengharamkan kita untuk melakukan peperangan dan pembunuhan serta perbuatan keji lainnya. Serta di 4 bulan tersebut juga Allah melarang kita untuk melakukan tindakan dan perbuatan haram. 4 bulan tersebut ialah Muharram, Rajab, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Para rekan sekalian, pada momentum pergantian tahun ini juga yang merupakan salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yakni bulan Muharram. Hendaknya kita jadikan bulan Muharram ini sebagai titik perubahan diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Sebab apabila Muharram ini baik, maka insya Allah 11 bulan ke depannya juga akan tercermin dengan baik. Para rekan sekalian, pada bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa terjadi. Di antaranya pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kedua, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihi salam dari dalam perut ikan. Ketiga, diciptakannya Nabi Adam alaihi salam di surga dan diampuninya dosa beliau. Keempat, dilahirkannya Nabi Musa alaihi salam ke dunia dan diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Serta kelima, pada bulan ini juga Allah mengangkat penyakit Nabi Ayub alaihi salam yang sudah lama dideritanya. Dan masih banyak lagi peristiwa yang telah terjadi pada bulan Muharram ini, namun tidak dapat saya sampaikan semuanya. Para rekan sekalian, dari banyaknya peristiwa istimewa tersebut, hendaknya kita jangan sampai lupa untuk meraih keberkahan daripada bulan Muharram ini. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengangkat wabah virus COVID-19 ini seperti Allah mengangkat penyakit Nabi Ayub alaihi salam dahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Para rekan sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Fahima dari kelas 8A. Ya, sebelum Bapak lanjutkan peserta selanjutnya, Bapak sampaikan lagi ya untuk peserta lomba azan. Sini ada yang belum masuk yaitu Muhammad Asidki dari kelas 7D, kemudian Farel Ahmad Rizkillah dari kelas 8A,
Muhammad Ilyas dari 9B. Maaf tadi Bapak kira 9D ya, 9B. Kemudian Novel Azuri 8D. Nanti peserta ini Bapak masukkan di breakout lomba azan setelah selesai semuanya ya. Jadi mohon bersabar, nanti kamu akan mendapatkan kesempatan untuk berlomba ya. Baik. Untuk selanjutnya lomba pidato yaitu dari kelas 8B yaitu atas nama Wanda Syukria Kopi. Wanda, sudah ada Wanda? Sudah, Pak. Baik, sudah siap ya? Silakan dinyalakan videonya. Baik, kalau sudah siap, silakan nanti ucapkan salam, perkenalkan nama dan kelas berapa. Baik, Bapak persilakan kepada Wanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat merasakan indahnya nikmat tersebut. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang saya hormati para Dewan Juri, Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah, Ibu Umi Anjariah SAG, serta Ibu Bapak Guru dan teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Syukria Kofi dari kelas 8B. Tujuan saya berbicara bukanlah untuk bersombong ria, tapi untuk mengajak mengingat kembali perjuangan para pahlawan kita. Ibu, Bapak Guru dan teman-teman yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 76 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Indonesia. Mempertahankan kemerdekaannya. Jadi sudah selayaknya kita selaku warganya untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para pahlawan yang telah berjuang membelah tanah air tercinta ini. 17 Agustus, hari di mana kita bercermin memandang sejarah dan mengapresiasi perjalanan panjang para pejuang yang telah mengubah Indonesia kepada keadaan yang merdeka. Apakah kita sebagai warga negara Indonesia telah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya? Atau malah kita mulai terjajah kembali? Apakah kita sebagai warga negara sudah mengikuti jejak para pejuang pahlawan? Apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik? Maka dari itu, mari kita mengintrospeksi diri. Kita renungkan kembali bagaimana perjuangan para pahlawan membela tanah air tercinta ini. Menumpahkan darah bahkan nyawa. Bagaimana jiwa nasionalisme yang tumbuh ketika itu. Bagaimana keharmonisan antar sesama ketika itu. Jadikan hari ini hari di mana kita harus berubah demi negara tercinta. Puluhan tahun Indonesia menghadapi lika-liku yang begitu berat. Berkali-kali pula Indonesia ganti presiden. Coba kita ingat kembali bagaimana keadaan Indonesia ketika masa Presiden Soekarno, B.J. Habibie, hingga sekarang masa pemerintah Jokowi. Tentu saja, miris melihat keadaan negara tercinta dipermainkan oleh orang asing, ditambah dengan adanya wabah COVID-19 ini. Mari sama-sama kita jaga kerukunan, keamanan, kesejahteraan negara ini. Kita jadikan Indonesia negara yang beragama, yang berbudi pekerti luhur. Kita jadikan semangat para pahlawan dalam mencapai kemerdekaan cambuk untuk menyemangati diri dalam belajar sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita dan tak lupa kita doakan agar arwah para pahlawan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum benar-benar saya menutup pidato ini, saya ingin membacakan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Surabaya. Ke Surabaya taksi. Kita ini sudah merdeka, jangan mau dijajah lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Wanda. Ya. Baik, sebelumnya tadi Bapak udah masukin Asidki ya? Coba, udah masuk belum? Asidki udah masuk belum, Bapak? Tadi saya masukin. Baru saya masukin. Farel udah hadir belum? 8A. Novel Azuri udah belum? Novel. Udah. Muhammad Sidki, Muhammad Fadil. Sudah masuk belum Fadil? Belum Pak, belum. Keluar lagi Pak. Nama akunnya apa Fadil? Fadil Muhammad. Fadil Muhammad.
Ada Muhammadnya nggak? Muhammad Fadil bukan? Ya ada itu. Muhammad Ada Fadil ya? Fadil Muhammad Fadil atau Fadil Muhammad? Fadil Muhammad. Fadil, di sini ada Muhammad Fadil. Oh, itu aja dah Pak. Coba ya. Coba Muhammad Fadil udah masuk belum Mustafa? Sudah. Muhammad Fadil. Bukan. Ada lagi yang lomba azan yang belum masuk biar Bapak masukkan? Ilyas sudah saya masukin. Oke udah ya. Baik, untuk peserta selanjutnya mohon maaf tadi Bapak masukkan berapa peserta yang belum masuk di lomba azan. Selanjutnya dari kelas 8C, Kirana ada Bu? Mundur. Kirana mundur. Jehan Galia hadir ada? Jehan Galia? Ada Pak. Ada ya? Ya. Baik. Kalau sudah siap, seperti biasa nanti ucapkan salam, perkenalkan, kemudian kelas berapa. Kalau sudah siap, Bapak persilakan kepada Jihan Galia untuk memulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Jihan Galia dari kelas 8C. Saya akan berbicara tentang tahun baru Islam atau Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata billahi wa ba'du. Saya hormati Kepala Sekolah MTS Al-Khairiyah, saya hormati guru-guru MTS Al-Khairiyah, serta seluruh MTS Al-Khairiyah berbahagia. Segala puji bagi Allah, salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad SAW. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman dan Islam atas karena juga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam kita pesankan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Bulan Muharram tahun ini dalam suasana pandemi COVID-19, meski demikian tidak mengurangi semangat kita untuk memperingati tahun baru Islam. Muharram merupakan permulaan tahun dalam kalender Islam yang menandai pergantian tahun Hijriah. Kata Muharram dalam bahasa mempunyai arti, yaitu yang dilarang. Disebut kalender Hijriah mendasari pada hijrah Nabi yang memiliki sejarah panjang dan peristiwa penting dalam Islam. Permulaan penetapan kalender Hijriah atas inisiatif Khalifah Umar bin Khattab. Dalam tradisi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap pergantian tahun baru Islam dan selama di bulan Muharram, mereka mengisi dan meramaikannya dengan berbagai ritual keagamaan seperti membaca Al-Quran, zikir, doa, menyantuni anak yatim, dan sebagainya. Keberadaan bulan Muharram disebut bulan yang mulia merujuk pada firman Allah yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syururi 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyimah. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin. Aqatilul musyrikin kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram itu ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang itu, dan perangilah kaum musyrikin itu sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah juz 9 ayat 36. Bulan Muharram juga dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Afadol la shayam ba'da Ramadan syahril ilaihil mahram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunnah.
Bulan Muharram juga menjadi bulan kemenangan bagi Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya beriman. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Lama qadimal Madinah wajadahum yasumuna yauma ya'ni Asyura, faqala hadza yaumun azim wa huwa yaumun najalallahu fihi Musa wa aqraqa ala fir'auna fasama Musa syukran ilaihi faqala ana aula bi Musa minhum fasama amara bisihami." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dan musuhnya, sehingga Musa pun berpuasa, dan pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari ini. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di bulan Muharram juga banyak terdapat peristiwa yang penting di dalam para nabi. Semua peristiwa itu terjadi pada 10 Muharram. Beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Asyura diantaranya, 1. Bertobatnya Nabi Adam alaihissalam, rabuhnya kapal Nabi Muhammad alaihissalam, diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari ikan paus, Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit yang dialaminya bertahun-tahun, serta Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya setelah menyeberangi Laut Merah. Demikian pidato tentang keutamaan bulan Muharram. Semoga kita bisa berhijrah menjadi manusia yang lebih baik. Mohon maaf bila ada kata salah. Pada tinggal jerami, bakal dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai sini cukup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Jehan Galia. Sama-sama, Pak. Ya. Untuk selanjutnya yaitu peserta dari kelas 8D yaitu Naila Fariha. Ya. Naila Fariha sudah siap? Insya Allah siap. Sudah siap ya. Baik, kalau sudah siap, jangan lupa nanti ucapkan salam, perkenalkan diri dan kelas berapa ya. Baik, terima kasih. Silakan untuk Naila Fariha, Pak, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fariha dari kelas 8D. Saya akan membawakan pidato singkat tentang kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes sih? Jalan-jalan sama si Ahmad. Jangan lupa beli kue cucur anget-anget. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam yang semangat. Saya ulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu Guru MTS Al-Khairiyah yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya dan limpahan rahmat-Nya, kita semua bisa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita junjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar ini sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, hari ini tepat 76 tahun yang lalu, Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara yang merdeka. Merdeka dari segala penjajahan fisik dan mental, kolonialisme yang telah beratus tahun bangsa ini alami. Perjuangan meraih kemerdekaan sangat berat dan harus bertaruh jiwa dan raga para pahlawan baik yang berjuang secara lokal kedaerahan maupun di era nasional. Telah rela berkorban nyawa demi tegaknya bumi pertiwi ini. Mulai senjata sederhana seperti bambu runcing sampai senjata modern, mereka dengan gagah perkasa melawan kejamnya penjajah.
Hadirin yang saya hormati, apakah setelah pidato kemerdekaan 76 tahun lalu kita sudah merdeka? Secara fisik, memang kita sudah merdeka dan diakui sebagai sebuah negara berdaulat. Namun ada hal lain yang wajib kita pahami, bahwa penjajahan sekarang ini lebih mengarah kepada mental, globalisasi, membuat segala hal cepat berubah dan tak disangka hal ini mengancam kedaulatan negara. Cepat berubah dan saat ini terancam bukan dengan perang senjata, namun oleh perang ide, gagasan, dan produk. Beberapa waktu lalu, kita sudah melaksanakan pesta demokrasi pemilu langsung. Namun, pemilu seolah menjadi perang antar kubu, penduduk pasangan calon berita hoaks, hujatan, dan kebencian merajalela di media sosial, sehingga merusakkan tatanan persatuan dan kesatuan bangsa. Pertemanan yang tadinya damai kini menjadi hancur hanya karena berbeda pilihan. Berbeda pilihan, kebencian mendalam seolah menjadi senjata andalan dalam rangka merusak negara. Dari negara ini dari dalam. Hadirin yang saya hormati, dulu almarhum Insinyur Soekarno pernah berpesan, perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah. Namun, perjuangan kamu lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Terbukti hal tersebut, benar adanya. Kini, bibit-bibit perpecahan terlihat dari berbagai sudut kehidupan, terlebih media sosial yang tak terkendali. Akan tetapi, kita sebagai sebuah bangsa telah terbukti tidak akan melampaui batas. Dan hancur. Semangat jiwa patriot dan akan terus tertanam dalam segenap raga penduduk Indonesia. Hadirin yang saya hormati, mari kita lupakan dan kubur kebencian penduduk Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saatnya kita kembali merajut asa membangun negeri ini dengan karya-karya terbaik, karena dengan karya-karya terbaik negeri ini akan tetap tegak berdiri dan disegani di dunia. Mari kita jalin kembali tali persaudaraan yang putus karena perbedaan pilihan. Bangsa ini tidak bisa kuat jika tidak ada kesatuan yang kukuh. Di peringatan kemerdekaan ke-76 ini, mari kita curahkan hati dan pikiran dengan niat untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Indonesia menanti karya-karya terbaik, hasil manusia-manusia terbaik. Ada hadis yang menerangkan bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Ayo kita cintai tanah air kita dengan terus semangat, pantang menyerah, tetap berdoa dan beribadah kepada Allah. Dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 dalam Al-Quran, ayat ke-17, yang memiliki arti yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, jadi di balik para penjajah yang berjuang, ada Allah yang membantu mereka. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan tetap patuhi protokol kesehatan. Makan rumput di tengah hutan, hutannya ditumbuhi pohon jati. Jika ada kesalahan dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan ke dalam hati. Pohon mangga berjejer di tepian, di tengah-tengahnya sudah bersih. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Naila Fariha. Untuk selanjutnya ditunggu dulu ya Nur Syafina di 9B. Bapak ada membantu Bu Sapanu sebentar. Ditunggu dulu ya untuk Nur Syafina. Nur Syafina udah hadir? Hadir, Pak. Ya, tunggu dulu Nur Syafina ya, sebentar ya.
Oh, seperti itu. Baik, terima kasih sudah menunggu. Selanjutnya untuk peserta terakhir yaitu Nur Syafina dari kelas 9B ya. Baik, Nur Syafina kalau sudah siap silakan ucapkan salam, perkenalkan diri dan asal kelasnya. Bapak persilakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Fauzan dari kelas 9 Fauzan. Pada hari ini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan sekolah serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk memperingati HUT RI ke-76. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman penuh cahaya. Semoga syafaatnya melimpah kepada kita semua umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para guru dan teman-teman semua, pada hari ini kita melaksanakan upacara 17 Agustus 2021 guna memperingati jasa para pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah hingga meraih kemerdekaan. Hari ini, 76 tahun yang lalu, bendera merah putih berkibar dan lagu kebangsaan berkumandang di bumi pertiwi sebagai tanda bahwa tanah air tercinta Indonesia telah merdeka. Perlu diketahui, tema HUT RI ke-76 kali ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tema tersebut mengajak kita semua untuk tetap tangguh menghadapi cobaan dan kemudian tumbuh menjadi lebih baik. Para hadirin yang saya hormati, ini tahun kedua kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, kita melaksanakan upacara dengan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19. Meskipun saat ini kita masih menerapkan proses pembelajaran dari rumah, namun rasa semangat belajar jangan sampai luntur. Kita harus terus memupuk rasa semangat seperti para pendahulu bangsa ini. Sesungguhnya makna kemerdekaan di situasi seperti ini adalah berjuang untuk melawan COVID-19 bersama-sama dengan cara mematuhi anjuran dari pemerintah, memperketat protokol kesehatan agar dapat bebas beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya, saya berharap semoga para peserta kali ini senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Selain itu, rasa nasionalisme dan patriotisme bisa kita tingkatkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berjuang melawan COVID-19. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nur Syafina sebagai peserta terakhir. Sudah tidak ada lagi Bu Ria ya? Tadi untuk ya udah semua. Udah semua ya. Untuk siapa tadi? Kirana. Kirana mengundurkan diri. Mengundurkan diri karena dari jauh, jadi belum mengundurkan diri. Ya. Baik. Sudah selesai ya. Ya. Untuk pemenang-pemenang lomba nanti akan diumumkan ya. Kalau tidak salah di acara santunan, betul Bu Alfi ya. Nanti berbarengan dengan acara santunan nanti akan diumumkan. Masih ada Bu Alfi? Oh ya. Bu Sofa mau masuk ya sebentar ya. Assalamualaikum. Sebentar tunggu yang lain ya. Bu Sofa. Oke, saya masukin Bu Sofa ya. Dah, saya masuk. Salam. Baik, untuk selanjutnya
Karena ini udah selesai lomba pidato, Bapak ucapkan terima kasih pada para peserta lomba pidato dan juga Dewan Juri Ibu Ria Khairia SPD yang sudah membersamai kita dari awal lomba sampai selesai pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya Bapak akan buka breakout room kedua ya. Tapi nanti mungkin kita selesaikan dulu yang lomba azan ya. Baik, untuk yang di sini nanti akan digantikan dengan lomba storytelling. Untuk Bu Emi, Pak Roni. Bu Emi nanti menunggu selesai lomba azan ya. Oh iya. Ini ada sekitar 7 peserta lagi, dan cepat ya. Nanti kalau sudah selesai baru saya masukkan ke breakout room yang baru ya. Ya Pak Roni. Oke. Baik. Untuk peserta lombanya Bapak absen dulu deh ya untuk lomba storytelling ya. Oke, nanti Aksara hadir? Ada? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Jahra Oktaviani 8B hadir? Masih lama berarti. Masih hadir ya. Zahwa Oktaviana? Hadir, Pak. Hadir. Felicia Anindia? Hadir, Pak. Hadir ya. Wafia? Wafia hadir? Baik. Muhammad Sahin? Hadir. Raden Sandi? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Sebentar Bapak barangkali bisa menambahkan di break room. Barangkali bisa menambahkan. Sebentar Bu Emi ya. Ini siapa sih? Ya. Kita break dulu ya, 5 menit sebentar ya. Break sebentar dulu. Silakan yang mau minum dulu, atau yang mungkin belum sarapan, sarapan dulu. Kita jeda dulu sebentar ya.
Pak Roni. Assalamualaikum, Pak. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme, if they were combined, they would still be unable. Baik, untuk lomba storytelling ya kita akan mulai. Mohon maaf untuk lomba puisi ya, tunggu sebentar lagi, ada beberapa peserta lagi yang belum selesai. Nanti jika udah selesai breakout room yang lomba azan, nanti saya masukkan lomba puisi. Tapi sebelumnya Bapak absen juga mungkin ya lomba puisi ya. Kita coba cek kehadirannya dulu. Safira Nurul Afifah hadir? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Samudra Erlangga hadir? Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah. Nawal Jaudan Nisa hadir? Nawal? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Riana Gifari Jayadi dari 8B hadir? Hadir, Pak. Kaisa sudah hadir belum ya atau masih vaksin? Kaisa Pianka belum ada BNI ya? Sepertinya belum masuk ke Zoom. Untuk Kaisa tadi izin mau vaksin dulu. Rahmi Ramadhani 9B hadir? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Muhammad Diandra sudah hadir? Iya. Hadir, Pak. Assalamualaikum, Pak. Iya, saya tadi siap. keluar nih, Pak, dari link lomba azan, Pak. Oh, Bisa baik. dimasukin Siapa? lagi nggak? Azmi bisa? Azmi Iya, ya? tadi keluar soalnya. Baik, Bapak masukin ya. Iya. Mohon maaf karena breakout room ini Bapak baru pakai pertama, jadi tadi masih bingung, tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Bapak masukin Azmi ya. Azmi udah masuk. Ada lagi yang keluar nggak? Udah ya. Baik, sudah hadir semua ya untuk lomba puisi. Nah, ditunggu dulu sambil menyelesaikan lomba azannya. Kita akan mulai untuk lomba storytelling. Sebelumnya Bapak sebutkan dulu untuk aspek-aspek penilaiannya dari lomba lomba storytelling ya. Tadi mungkin untuk lomba lain Bapak tidak sebutkan. Sebentar ya.
Ya, untuk lomba storytelling ini, dapat kecilin dulu. Untuk lomba storytelling ini, aspek penilaiannya adalah performance atau penampilan, kemudian yang kedua konten atau isi, yang ketiga pronunciation dan fluency atau pengucapan dan kefasihan, kemudian yang keempat gestur atau ekspresi atau gerakan tubuh, yang kelima waktunya sama ya seperti pidato tadi 3 sampai 7 menit ya. Ya. Itu untuk untuk aspek penilaian dalam storytelling. Baik, sebentar. Untuk ketentuan khususnya dalam lomba storytelling, ini temanya berkaitan tentang Muharram ya. Mudah-mudahan sudah siapkan, tapi kalau seandainya ada yang belum tahu boleh disampaikan. Mudah-mudahan sudah tahu semua tema yang disampaikan oleh panitia. Jangan lupa nanti perkenalannya menggunakan bahasa Inggris ya. Salam, kemudian nama dan kelas berapa. Baik, itu saja mungkin poin-poin yang lain kemarin udah Bapak sampaikan dalam technical meeting di hari kemarin, hari Minggu sore. Mudah-mudahan jika ada lomba lagi di kemudian hari, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya, karena sebenarnya untuk technical meeting biasanya 1 jam. Kemarin kita baru setengah jam karena kondisi juga. Baik, kita akan mulai untuk lomba storytelling. Untuk nama-nama nanti Bapak serahkan kepada juri untuk memanggil siapa yang dipanggil pertama kali, karena ini request dari Dewan Juri. Nanti untuk peserta dari 7 peserta ini nanti agar bersiap-siap karena nanti akan dipanggil langsung oleh Dewan Juri. Baik, Bu Eni Mariani sudah siap Dewan Juri kita? Sudah siap ya. Baik, kepada Bu Eni waktu dan kesempatan kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself. My name is Mrs. Eni Mariani. Just you call me Miss Eni. Mrs. Eni. I'm your English teacher, and now there are 7 participants in this competition. Kinanti, Zahra, Zahwa, Feli, Wafia, Syahrin, and Raden. Oke, nanti jangan lupa kamu menyebutkan nama terlebih dahulu dengan kelas. Tapi saya akan mengacak ya. Saya akan mengacak nama kamu, jadi tidak berdasarkan pertama kelas 7, kelas 8. Oke. Kesempatan ini saya akan memanggil kesempatan yang pertama yaitu M. Syahrin dari 9B. M. Syahrin, silakan. Ya Bu, sebentar Bu, sebentar. Yuk, yang rapi dikancingin, Nak. Yang rapi. Silakan. Ya sebentar Bu, sabar. Enggak. Nervous dia Bu. Ya, bismillah, ayo. Enggak, tenang aja. Hela napas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tenang ya. Udah. Ya. Assalamualaikum. My name is Shahin from 9B class. My age is 14. What's bring me here? I'm here for telling you about Hijriah. You know Hijriah? Who's make a Hijriah calendar?
What's making Muharram special? Apa sih? Oh no, be serious. Oke no. Serius Sahin. No, be Nanti serious. masuk penilaian Sahin ya. Ya, maaf. Yang di belakang ketawa, Pak, masalahnya. Ya, jangan ganggu dulu. Sorry, Pak. Ya, Assalamualaikum, my name Raden. is Syahrin from 9B class. My age is 14. What's bring me here? I'm here for telling you about Hijriah. Are you know Sebentar, about Hijriah? Syahrin, sebentar nak. Coba sekarang pelan-pelan, tarik nafas dulu. Ulangi lagi, pelan-pelan nak. Gak usah terburu-buru ya. Oke. Kamu sudah tenang? Sudah tenang belum? Syahrin? Dah. Oke, bismillah. Ayo mulai. Oke, silakan. Assalamualaikum, my name is Syahrin from 9B grade. My age is 14. What's bring me here? I'm here for telling you about Hijriah. Are you know about Hijriah, or who's make a calendar Hijriah calendar? What's make Muharram special? Check this out. Before I telling you about Hijrah, I want you know about, before getting to know the Islamic calendar or Hijrah calendar, Arabs knew the year by naming it using important event that occurred in that year. For example, the birth of Prophet Muhammad is known as year of the elephant, because in that year there was an attack the Kaaba by troops who used elephant as vehicle of war. And now let's talk about Hijriah. The Hijriah calendar is the Islamic calendar which began with migration of the Prophet Muhammad Mecca to Medina in 622 AD. The calculation of the Islamic New Year began at the time of Umar bin Khattab, or 6 years after Prophet Muhammad died. Similar to the Georgian calendar, the Hijri calendar also consists to 12 months, namely Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, with the number of day range from 29 or 30 days. And the month of Muharram is the beginning of Hijri calendar month. In the Hijri calendar or Islamic months, namely, there are 4 special months, namely Muharram, Rajab, Zulqaidah, and Zulhijjah. What makes Muharram is special? Lecturer of the Usuluddin Faculty of IAIN Kudus, Dr. Haja Nur Muda explained it. In Muharram language, it can be interpreted as the month that is forbidden, because in Muharram, Arabic people are forbidden to war. Because the ancient Arabic people believe that the month of Muharram was a holy month, so it's not worth raising the month with war. While in the other months, for example, Safar, it is permissible to wage war. In the months of Muharram, there are several important events. The first is the day of Ashura, which falls on the 10th of Muharram, which is believed to be the day of Moses released from the pursuit of Pharaoh. On the 10th of Muharram, Muslims are ordered to fast, which is called the Ashura fast. Then another incident was the death of Hussein bin Ali, the grandson of the Prophet in the land of Karbala. And Prophet Yunus, who was eaten by fish, it also came out on the days of the month of Muharram. By the way, fasting Ashura 10 Muharram has a high virtue because it can erase the sins of 1 year ago. And in 9 Muharram, in addition to 10 Muharram, fasting on 9 Muharram, which is called fasting Tasu'ah, is also sunnah to do. Tasu'ah fasting is done so as not to dispute with the Jews. When the Prophet ﷺ fasted Ashura and ordered his companions to fast, there was a friend who said that the day Ashura is a day that is glorified by Jews and Christians.
Then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that next year we'll fast on the 9th. Anyway, there is and sorry if there is wrong word, please forgive me, and I'm sorry if my English is bad because I'm still learning English. Thank you for listening. I'm Muhammad Sain from 9B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are a good student, insyaallah. Ya Bu Eni, monggo. Thank you. Yeah. Okay, the second, I will call Kinanti dari 7A. Silakan, Kinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. My name is Kinanti Aksara Jananda from grade 7B. Today I would like to present a story about Muharram. The month of Muharram is one of the most special months for Muslims. The month of Muharram contains many rewards and is charitable field for those who are earnest in worship. Abu Uthman An-Nahdi in Tazibut Ta'zib, Ibnu Hajar said, it is the salaf to glorify 3 of the 10 main days, the last 10 days of Ramadan, the first 10 days of the month of Zulhijjah, and the first 10 days of the month of Muharram. The Prophet Muhammad SAW referred to the month of Muharram as Shahrul, or the month of Allah. 3 for the month of Muharram has its own virtues. In a hadith narrated by Bukhari and Muslims, the Prophet Muhammad SAW mentioned that 3 are 4 months that include the haram months. One of them is the month of Muharram. A year has been spinning as it has been since Allah created heaven and earth. 1 year, 3 were 12 months. Among them are 4 haram or holy months. 3 consecutive months are Zulqa'dah, Zulhijjah, and Muharram. Another month is Rajab Mudhar, is located between Jumadil and Sha'ban. The main practice in the month of Muharram is of course the fasting of Muharram, or commonly called the fasting of Ashura. The Sunnah fast that falls on the 10th of Muharram is the most afdal fasting after Ramadan fasting. The practice in the month of Muharram on the 10th is based on the hadith of Abu Hurairah, which means someone came to see the Prophet Muhammad. He asked after Ramadan fasting in what month is more afdal. The Prophet replied, fasting in the month of Allah, which is the month you call Muharram. Hadith by Ibnu Majah. Therefore, Muslims are strongly encouraged to practice in the month of Muharram according to Sunnah. In addition to practice in the month of Muharram, there are also prohibitions that should be avoided in order to be more faithful acts, such as fighting and killing, dishonoring yourself and others, and do immoral. We as Muslims should respect this month of Muharram and take advantage of this glorious month as a field to multiply charity and avoid the deeds. May Allah always open the door of forgiveness for those of us who wish to repent of all the blessings. Before that is picked up. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Okay, that's good. Okay, Pak Roni. Next student. Okay, Please. I will call Feli dari 8C. Silakan Feli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First of all, I want to introduce myself. My name is Felicia Dindia from XE, and today I will tell a story about Muharram. In the name of God, He is the most generous and merciful,
ruler of the universe, king of judgment day, and the creator of everything in this world. Dear English teacher, and don't forget for all my dear friends, first, let us thank God for giving us his grace and blessing until we can get here in this place, in this good condition and happy situation. Second, salawat and gratitude always give us to the last messenger of the Prophet Muhammad, who has guided us from darkness to lightness. Third, I'm here in the front of all of you. I don't forget to say thank you. Thank you for the time to deliver my speech entitled Glory of Moon Muharram. Muharram comes from the word haram, which means wholly forbidden. It is called Muharram because since ancient times, this month it was forbidden to fight and kill. The ban continued until the time of Islam. In addition to being the first month in the calendar of the year Hijri, the month of Muharram is also one of the most glorious and special month for Muslims. The month of Muharram contains many rewards and is a charitable file for those who are earnest in worship. One of them is that there are in a main practice in this month, namely Muharram fasting or commonly called Ashura fasting. The Sunnah fast that falls on the 10th of Muharram is the most of the fasting after Ramadan fasting. The practice in the month of Muharram on the 10th is based on the hadith of Muslim story. The Prophet ﷺ said, Al-Muharramu la yashahru Ramadana ba'da ziyami afdalu. The most important fast after Ramadan is fasting in the month of Allah, Muharram. Hadith riwayat Muslim. The Prophet ﷺ also maintained the virtue of fasting Ashura in his word, which means the Prophet was asked about fasting Ashura. He replied, he could have washed away the sin a year ago. Hadith riwayat Muslim. The Prophet, peace be upon him, referred to the month of Muharram Asharullah, the month of Allah. Therefore, the month of Muharram has its own virtue. Here are three virtues of the month of Muharram. 1. Holy month. In the ancient times, Arabs were forbidden to fight for 4 months of Hijrah, one of which was in the month of Muharram because of the holy month. 2. God's month. The month of Muharram is also called Sharullah al-Asam, which means the silent month of Allah. 3. Month to finally the best month. Quoting from the book The Enormity of Fasting Sunnah by Haji Amirullah Hajjali Nuraini at the workroom at that time the Prophet first moved to the Medina in the month of Muharram. So this month is used as the beginning of the Hijri year in Islam. So it shall be the right moment for Muslims to plan, mature, and do their best over the coming year. Thus, Muslims are strongly encouraged to practice in the month of Muharram according to Sunnah. That is all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next student, please Benny. Okay, the next Wafia dari 9B. Silakan. Wafia 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wafia Mawada. I'm from 9B. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hijriyah is the year of Muslims. Given the name Hijriyah because there is a big event that determines the fate of Muslim at the time the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because at the time people who embrace Islam will get tortured and even murdered from the infidels of the Quraysh of Mecca. That's why Allah ordered Prophet Muhammad to migrate from Mecca to Medina. For today, it is very important for Muslims to grow a sense of love and pride in the Hijri calendar. At least, there are some things that can be material of our reflections so that we love and be proud of the Hijri calendar. Point 1. Hijri calendar can be proven by history. This can be proven in history that only Hijri calendar can be proven at the beginning of the origin of the Hijri calendar, namely the event of the migration of the Prophet from Mecca to Medina. Well, the calendar of other people cannot be proven
the beginning of their calendar. Point 2. Hijri calendar is the first calendar on earth. Apart from being proven by history, Hijri calendar starts with year 1. Different from other calendars, like restart after Hijriah excited. However, starting with 500 years. So most of you think that the Quraysh year is earlier than the Hijri year. Point 3, the obligation of Muslim is to memorize the Hijri calendar. All time and month relate to worship, determined by using Hijriah calendar. So if you want to know when the pilgrimage, fast, and other worship, then we have to look for it using the Hijri calendar. From the point above, in various ways, scholars in Indonesia hold events to commemorate the Hijriah New Year, with the intention of remembering and giving understanding and fostering a sense of love and pride for Muslims with the Hijriah calendar. Hopefully, with the points above, we can provide understanding to ourselves, in particular, and family, friend, society, and general to love together with the Hijriah calendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Please, Benny. Okay, the next Zahra dari 8B. Zahra, are you ready? Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zahra Octaviani Putri from the 8th grade B. We were making education on the calendar of Islam. Our ascendants had talked and contemplated for a long time about what kind of event is Islam. Life was the most important and impressive. One by one, the events that had been undergone was therefore considered. Hijrah of the Messenger of Allah was the most important event in the life of Islam. Since then, the Hijrah of the Messenger was made as the beginning of Islam calendar and the New Year of Islam. Based of this New Year of Islam, the Muslim could arrange the calendar of Islam such as the historical events like the birth of the Prophet and the beginning of the revolution. They could also understand that the most important event in Islam life is the Hijrah. As a result, every time the Muslim celebrated the New Year, they would remember the sacred features of the companions of the Messenger and their jihad in propagating Islam. They would also understand that the Muslim could not live collectively for the sake of Islam. They would also understand then that the year of Hijrah is the symbol to unify the Muslims and the symbol of spreading of Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next Zahwa. Oke, sebentar, salah. Nanti dulu. Zahwa nanti terakhir. Jadi Raden dulu. Raden dari 9
B. Silakan Raden. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raden Sandi Fujatullah. My grade is 9B, and I want to telling everyone about Muharram. Apart of from being the beginning of the Hijri calendar. Tiba-tiba hilang. Ayo silakan Raden. Udah. Gambarnya tiba. Udah. Coba Muharram. Itunya masih kayak masih di mute ya? Masih di mute di logonya ya? Di menunya. Udah nyalain belum? Pak, udah. Oh, ya udah silakan. Dari lagi, Pak. Silakan. Ya, ulang lagi, Den. Repeat again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raden Sandi Fujatullah. My grade is 9B, and I want to telling everyone about Muharram. Boleh gambarnya? From being... Gak ada. Sebentar Raden. Inian kamu nggak ada. Gambarnya nggak ada. Gambar kamu nggak ada. Nyalain. Tes. P. Ya. Oke, ini baru kelihatan. Oke. Tapi belum gambar muka. Mukanya belum ada. Oke, wah. Silakan. Ya. Udah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raden Sandi Fujatullah. My grade is 9B, and I want to telling everyone about Muharram. Apart of being the beginning of the Hijri calendar years, the month of Muharram is the one of the most special month for the Muslim. This month of Muharram 1441 Hijrah contains many rewards and is filled of charity for people who are serious about worship. Abu Uthman and An-Nahdi in Tahzibut Tahzib by Ibnu Hajar said, it is the salaf to honor the 3 times of the 10 main days, the last 10 days of Ramadan, the first 10 days of Zulhijjah, and the first 10 days of Muharram. The Prophet Muhammad SAW called the month of Muharram as Shahrullah, the month of Allah. Therefore, the month of Muharram has its own virtue. In hadith narrated by Bukhari and Muslim, the Prophet Muhammad said there are 4 months that are included in the forbidden months. One of them is the month of Muharram. A year of resolve has been Raden. Ada, Pak. Terputus tadi connect yang lag tadi. Lanjutkan, silakan lanjutkan. A year resolved as this has been since Allah created the heaven and the earth. 1 year there are 12 months. Among them there are 4 haram holy months. The 3 months are Zulqa'dah, Zulhijjah, and Muharram. 1 more month is Rajab Mudhar, which is located between Jumadil, the end, and Sha'ban. The main practice in the month of Muharram 1441 Hijrah is of course fasting Muharram, or commonly called fasting Ashura. The Sunnah fast, which is fall on the 10th of Muharram, is the most afdal fast after the fast of Ramadan. The practice in the month of Muharram on the 10th is based on the hadith narrated by Abu Hurairah, which is mean a person come to the messenger of Allah, he asks, after Ramadan, which month of fasting more afdal? The Prophet replied, fasting in Allah months, which is the month of we call Muharram. Therefore, are strongly encouraged of the month of Muharram according to the Sunnah. In addition to the practice in the month of Muharram, there are also prohibitions that shall be avoided in order to increase faith. Thank you for your listening. I hope you can understand. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The last? Belum. Oke, the last
Zahwa. Ya. Silakan Zahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi all, my name is Zahwa Octaviana Putri. I'm class 8B. Storytelling about Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The year of Hijrah has close relationship with the event of Hijrah by the messenger of Allah and his companions. Hijrah means the emigrations of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and his companions from the city of Makkah to Medina. This event was named Fajrul Islam by historians, which means the starting time of the free and broad perfections of Islam by the Muslims. In the new city, the Prophet and his companions built a Muslim community and country. Medina then became the center of the perfections of Islam. From the city, the light of Islam sparkled the world. Of course, there were many sacrifices during Hijrah, but all were aimed at preserving their Islamic life. The Muslims at that time believed that the event of Hijrah had significant role in the development of Islam. Therefore, the combinations of the name of the year of Islam by the name, it's expected that the next generations of the Muslims always remember the importance of Hijrah and take word lessons from this event. Thank you. Thank you. Ya, terima kasih. Oke, berarti selesai semua, ya. Terima kasih semuanya. Nanti tinggal tunggu pemenangnya ya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Roni, silakan Pak Roni. Baik, terima kasih Bu Eni Mariani. Thanks. Untuk selanjutnya, sebelumnya Pak ucapkan terima kasih kepada para peserta lomba storytelling. Alhamdulillah tadi Bapak banyak menemukan bakat-bakat siswa-siswa yang mempunyai bakat di language, ya di bahasa, ya. Ini mudah nanti bisa ditindaklanjut Bu Yani ya, di follow up ini ya. Begitu ya lomba-lomba yang lainnya, lomba azan mungkin nanti Bapak minta ke beberapa guru, lomba pidato yang luar biasa. Untuk lomba terakhir, yaitu lomba puisi. Ya, jadi untuk lomba puisi Bapak tidak buka breakout room. Jadi nanti untuk lomba puisi langsung di Zoom utama saja. Sudah siap semua ya untuk peserta lomba puisi? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kalau sudah, Bu Emi sudah siap Bu Emi? Insyaallah siap Pak Roni. Baik. Untuk peserta pertama, kalau tadi dari kelas 7 ya, kita coba dari kelas atas ya, dari kelas 9. Sebentar ya. Yaitu Muhammad Diandra dari kelas 9B. Sudah ada Muhammad Diandra? Sudah Pak. Baik, kalau sudah siap, ya untuk aspek lain udah ini ya, udah paham ya, apa saja Sudah, agak dipersiapkan. Baik, untuk lomba puisi kita akan mulai dengan peserta pertama yaitu Muhammad Diandra Putra dari 9B. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 9B akan membacakan puisi kemerdekaan. Satu kata, merdeka. Hingga detik ini ribuan darah telah tertumpah. Hingga detik ini ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini
ribuan berulang telah berserakan. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa, demi terwujudnya satu kata merdeka. Detik ini bangsa kita telah merdeka. Detik ini Indonesia telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata, serta jiwa-jiwa yang terkorbankan demi satu kata, merdeka. Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran, darah segarmu merasuk ke dalam sela-sela tanah air. Dengan bangga jenazahmu tersenyum, menyaksikan kemenangan yang tak pernah kau nikmati. Demi satu kata, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu Rahmi Ramadhani dari kelas 9B. Padanya Rahmi sudah siap, Rahmi? Sudah, Pak. Baik, silakan Rahmi. Boleh diperkenalkan dulu. Nah, salam perkenalan dan nama kelas ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Ramadhani dari kelas 9B. Kisah di balik kemerdekaan. Tetes keringat penuh pengorbanan. Ribuan jiwa melayang tak terelakkan. Dan amarah sang penjuang. Sang merah putih ini telah dikibarkan. Tak ada yang tanding eloknya. Kini, biarkan kami yang lanjutkan. Kisah di balik kemerdekaan. Menjadi pantas di mata dunia. Percayakan padaku. Kami takkan sia-sia perjuanganmu untuk sampai Indonesia yang makmur. Saat ini, esok, dan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmi cepat sekali. Baik. Sebelumnya Kaisa sudah siap, Kaisa? Sudah, Pak. Baik. Oke, kalau sudah siap, sekarang untuk pesan selanjutnya yaitu Kaisa Pianka dari kelas 8C. Kepada Kaisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Pianka Azhara dari kelas 8C. Saya membacakan puisi bertema kemerdekaan yang berjudul Indonesiaku Sudah Tua. Indonesiaku sudah tua. Indonesiaku, tanah air tercinta. Tak terasa sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Sebuah kata merdeka penuh makna bergema di seluruh Indonesia. Terucap oleh seluruh bangsa. Merdeka. Dahulu para pahlawan kita merasakan hari-hari seperti ini. Hari di mana penuh dengan kekhawatiran dan penuh rasa takut akan kematian. Rasa sakit dari peluru saat dulu kini terasa sakitnya dengan rasa sakit virus corona. Oh Indonesiaku tercinta, 2 tahun ini engkau nampak berbeda. Engkau sedang berjuang melawan pandemi yang tak kunjung usai. Oh Indonesiaku tercinta, lekaslah sembuh dari corona.
Masih teringat jelas masa-masa perayaan sebelumnya. Semua nampak bahagia karena tak ada sebuah keterbatasan. Indonesiaku tercinta, segeralah bangkit dari semua. Perjalanan ini masih begitu panjang. Aku tak ingin kau terjebak dalam duka. Tetaplah semangat bangsaku, tetaplah ikhtiar negeriku. Semoga di hari kemerdekaan ini dan menjadi selalu mengingatkan ulang Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Keisa ya yang sudah bacaan puisinya. Baik, untuk selanjutnya peserta keempat yaitu dari kelas 8B Riana Gifari Jayadi. Sudah siap Riana? Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah siap Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Riana Gifari Jayadi. Saya perwakilan dari kelas 8B. Di sini saya ingin membaca puisi bertema Kemerdekaan Indonesiaku. Kemerdekaan Indonesiaku. Kini Indonesia telah merdeka. Rakyat dapat tersenyum bangga. Sangsaka merah putih dapat berkibar dengan sempurna mengudara di angkasa raya. Tapi 2 tahun ini negeri kami sedang diuji. Dengan adanya pandemi ini, duka mendalam harus kami lalui. Namun, dalam duka ada pembelajaran, perjuangan, persahabatan, persaudaraan. Bulatkan tekad kami untuk merdeka melawan pandemi ini. Dengan selalu bersujud kepadanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Tetap semangat negeriku, tetap ikhtiar negeriku, Dirgahayu Indonesia ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya, biar lebih semangat, takbir. Yaitu peserta ke-5 dari kelas 8A yaitu Nawal Jaudan Nisa. Nawal sudah siap? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah siap silakan ucapkan salam. Ini lagu, Pak. Boleh kalau ada intronya. Oh, ya udah. Oke, silakan Nawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nawal Jaudan Nisa, kelas 8A. Saya akan membacakan puisi tentang kemerdekaan. Indonesia, tanah airku tercinta. Tak terasa 76 tahun kau telah merdeka. Oh Indonesia, tahun ini kau nampak berbeda. Kau sedang berjuang melawan pandemi tak kunjung usai. Oh negeriku tercinta, lekaslah sembuh. Ku ingat masa-masa perayaan sebelumnya. Semua tampak riang gembira, tak ada keterbatasan. Indonesia, marilah segera bangkit. Perjalanan masih panjang. Aku tak ingin kau tetap dalam duka. Tetap
Tetaplah semangat negeriku, tetaplah ikhtiar negeriku. Merdeka, dirgahayu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Nawal? Alhamdulillah. Makasih ya, Nawal Jaudanisa. Alhamdulillah tadi ada sedikit intronya, ya berbeda yang lain. Baik, untuk selanjutnya peserta ke-6 yaitu dari kelas 7B yaitu Samudra Erlangga Putra. Sudah siap Samudra? Siap, Pak. Baik, kalau sudah siap silakan ucapkan salam, perkenalkan dan kelas berapa. Silakan Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra dari kelas 7B. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Indonesia sudah tua. 76 tahun sudah dilalui oleh Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa yang mandiri. Sebagai bangsa yang bebas dari para penjajah. 76 tahun sudah dilalui oleh Indonesia sebagai negara yang kuat, sebagai negara yang kokoh, sebagai negara yang satu. Umur memang terkesan tua, tapi jangan biarkan semangat Indonesia padam. Kobarkan api perjuangan pemuda 76 kali lebih besar dibandingkan dengan 76 tahun lalu. Mereka yang berjuang bagi Indonesia demi meraih kemerdekaan. Umur boleh terkesan tua, tapi jiwa raga harus tetap kuat bagaikan baja. Dirgahayu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Samudra. Peserta ke-6. Sekarang peserta terakhir yaitu di kelas 7A yaitu Syafira Nurul Afiyah. Syafira udah siap? Siap, Pak. Baik, kalau sudah siap silakan ucapan salam, perkenalkan nama dan kelas. Silakan Syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Bismillahi tawakkaltu Allahu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puja dan puji saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya segala nikmat Islam dan segala kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Saya ucapkan salam hormat dan takzim kepada Kepala Madrasah, para guru dan rekan-rekan Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah, serta salam hormat saya kepada para juri yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurul Afiyah dari kelas 7A, ingin membacakan puisi. Bilakah Indonesia merdeka? Indonesia, negeri yang menyimpan banyak kisah tentang realita, tempat perkumpulannya para sang dewa, tempat kelahiran para empu-empu yang sakti mendera guna, yang telah menciptakan banyak benda-benda pusaka, serta tempat kelahirannya para wali dan ulama, yang selalu mengajarkan kearifan bersikap dan bertutur kasta. Indonesia, tanahnya subur, kaya makmur. Rakyat berbudi pekerti luhur, semangatnya tak pernah luntur. Banyak tantangan tak pernah mundur. Zamru Khotulistiwa, itulah julukan Indonesia. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Terdiri dari aneka ragam seni budaya dan suku bangsa. Dan sepertika
Hutan tropis di Indonesia, di dunia, ada di wilayah Indonesia. Dari generasi ke generasi, anak-anak bangsa mengorbankan semangat nasionalis dalam diri, membulatkan tekad berjuang dalam jiwa, menanamkan keberanian dalam raga, untuk mencapai satu tujuan dan cita-cita yang akan diraih bersama demi mempertahankan tanah air tercinta dan Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Jayalah terus Indonesia. Sekian puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Safira Nurul Afia. Baik. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita seluruh lomba sudah menyelesaikan, walaupun tadi ada 1-2 yang peserta tidak mengikuti, ya. Tapi alhamdulillah secara umum lomba ini berjalan lancar. Mudah-mudahan kedepannya lagi kita bisa mengadakan lomba di event lain, di kegiatan yang lain. Mungkin untuk sekarang kita lanjut penutupan sebentar ya, Bapak Koordinasi dan Sopa dulu. Baik, sebelum ditutup, Bapak minta sedikit dokumentasinya dulu ya. Ya, kalau bisa di-on-kan videonya ya, Bapak stop dulu recordingnya, rekamannya.